Baik, rekan-rekan, saya lanjutkan lagi. Di sini saya akan menjelaskan terkait baterai relay. Ini termasuk salah satu komponen pada starting dan charging system. Langsung saja. Di sini ada terminal BR, B+, BS sama E. BR itu kepanjangan dari baterai relay. Entar ini akan dapat mana? Baterai relay dari starting switch. E ini adalah out atau ground, ini dapat groundnya body. Terus B plus ini dapat B plusnya dari baterai. BS ini yang menuju ke starting motor. Nah, bisa jadi singkatan BS ini B starting motor atau B standby atau B system, karena ini menuju ke starting motor, terus menuju safety relay-nya B sama menuju B-nya alternator. Nah, untuk komponennya di sini, komponen yang terpasang di unit HD. Nah, kalau secara bentuknya, kalau ini sesuai dengan yang di sini, ini covernya kan ini ya teman-teman, cuman saya bongkar. Nah, kalau komponennya persis seperti ini, berarti ini yang kecil, berarti harus diputar sampai bawah. Nah, seperti ini, berarti di sini adalah BR sama di sini BR, di sini adalah ground, di sini B positif, di sini BS. Ntar akan saya bongkar komponennya. Seperti ini ya. Di sini ada spring yang bertujuan apa? Nah, ketika biar nggak terhubung, jadi kalau dia nggak kerja, ini B plus sama BS nggak terhubung. Kalau kerja, dia terjadi kemagnetan di coil, akan menekan spring ini stuck ke sana, sehingga ini dengan ini terhubung. Cara kerjanya seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas masing-masing komponen. Di sini ada dioda. Dioda di sini yang dimaksud ini koil itu berarti lilitan yang di sini. Nah, arus dari sini. Nah, cuman di gambar ini ternyata nggak ada resistornya. Di sini ada resistornya. Nah, cara kerjanya pertama ini dapat arus positif, terus dia ke atas ini melalui resistor ke dioda, karena dioda ini kutub katoda, jadi dia nggak bisa nembus ke sana, standby di sini. Terus arusnya diteruskan ke sini ke coil, ini diteruskan ke sini ke coil, ke lilitan, terus outputnya ini dihubungkan ke sini ke ground sama ke dioda. Nah, ke dioda atau di satu di sini. Ketika ini nyambung ground, ini terjadi kemagnetan, dia akan menarik kedorong ke kanan melawan spring di sini. Nah, sehingga ini akan terhubung. Nah, ini bisa ini. Ntar kita akan praktekkan. Nah, dia akan terhubung. Nah, arusnya berapa agar bisa terhubung? Nah, untuk membuktikan kita praktekkan dulu aja ya teman-teman ya, biar lebih percaya. Seperti ini, terus ini tak tata taruh dulu seperti ini. Tekan sini, kita colokkan dulu, kita on kan, terus ini berarti ini ke BR, ini ke ground. Nah, seperti ini. Nah, kita nyalakan, voltasenya kita nyalakan. Nah, kita nyalakan, kita kasih voltase, lihat ini biasanya di 12 sudah nyeklok. Sambil ini, maaf ya, pakai tangan kiri biar kelihatan. Sambil di sini ternyata arusnya kurang besar, arusnya reduksi.
Nah, di 13 dia sudah nyeklop. Cuman secara hambatan dia belum terlalu kencang, tapi sudah terhubung. Nah, ketika pengen kencang, ntar akan ada bunyinya yang lebih keras. Nah, ini di 15 sudah benar-benar terhubung. Harusnya sampai 24. Nah, sampai 24 seperti ini. Nah, ntar bisa kita buktikan di sini. Kita buktikan. Kita pakai yang di sini. Kalau terhubung harusnya ini 24. Lihat kita resistannya. Resistannya 0,0 berarti terhubung sekali atau 0,1. Nah, ketika kita kecilkan, yang tadi kita ulangi lagi, yang pertama ke yang agak nyeklop pertama. Nah, ini yang 13, entar resistannya pasti akan lebih besar. Nah, dia 0,4 0,5 sama. Bagus juga ternyata. 0,3 sorry 0,8 nah artinya dia yang termasuk terhubung, tapi enggak kalau dibandingkan di 17 ya, 15 ini baru terhubung betulan. Ini udah 0, coba tak turunkan lagi. Nah, 1, nah masih nggak stabil itu 0,4 0,4 0,3 nah 0,3. Nah, jadi sudah terbukti cara kerjanya. Kita matikan dulu. Terus ini saya ingin menjelaskan cara mengecek baterai lilin bagus atau tidak itu ada 2 cara. Yang pertama kita kasih arus 24. Nah, B plus dengan BS itu harus nyambung. Nah, seperti ini harus nyambung di sini 0,1. Nah, misalnya dia terbaca OL berarti nggak nyambung, berarti jelek. Kalau nyambung tadi 0,0 ohm atau 0,1 ohm itu berarti bagus. Kalau nggak nyambung berarti jelek. Langkah yang kedua yaitu kita matikan dulu biar enggak khawatirnya nge-short. Langkah yang kedua yaitu jangan mengasih arus. Kalau nggak dikasih arus harusnya si B plus sama BS nggak terhubung OL. Nah, seperti ini OL. Apabila dilakukan pengukuran tidak dikasih arus kok BS dengan BS dengan B plus terhubung, berarti dia nggak normal. Kalau terhubung harusnya OL. Berarti ada 2 langkah. Pertama dikasih arus harus terhubung, yang kedua tidak dikasih arus harus nggak terhubung. Seperti itu. Lanjut lagi ke fungsi ini, dioda flywheel. Apa sih fungsinya dioda flywheel? Dioda flywheel ini itu udah berapa menit? 8. Oh, 8. Tak lanjutkan. Nah, dioda flywheel itu fungsinya apabila apa? Ketika ini dikasih arus, terus arusnya diputus, nah kan nggak ada arus. Nah, ketika di sini ada koil langsung diputus terus terhubung dengan ground. Ketika nggak ada dioda, ini akan mengakibatkan mutusnya dia langsung secara cepat, nggak perlahan. Nah, itu akan mengakibatkan efek dari koilnya ini bisa panasnya itu bisa panas terus bisa hilang secara tiba-tiba. Nah, makanya dikasih dioda fungsinya apa? Ketika di sini ada arus, ketika arusnya dilepas, biar koilnya ini masih diteruskan ke sini. Ada yang di ground masih diteruskan ke sini. Nah, sama di ground, sama di ground. Biar apa? Kemagnetannya nggak langsung hilang secara tiba-tiba. Itu fungsinya. Jadi biar awet. Kalau kemagnetan hilang secara tiba-tiba, ini cepat panas. Nah, ini kan ada lapisan emel ya, atau tidak terhubung. Kalau panas dia bisa fatigue sehingga bisa
ngesot. Terus resistor ini fungsinya untuk apa? Nah, di sini kan nggak ada gambarnya ya. Bisa dibayangin ini teman-teman, ketika ada orang magang atau orang baru yang nggak tahu BR sama E yang mana, saya kasih arus di sini saya masukkan ground, nggak ada resistor, arus di sini langsung masuk ke ground. Apa yang terjadi? Ini langsung panas, putus. Kalau putus diodanya nggak masalah, kalau wiringnya nggak kuat bisa terbakar karena positif terhubung dengan ground. Nah, makanya di sini dikasih resistor. Fungsinya apa? Biar ketika ada orang salah, dia masih melewati hambatan sebelum ke ground. Karena hambatan di sini sama di koil itu masih besaran di resistor. Nah, untuk mengukur kita harus melepas dulu. Nah, tapi untuk resistor kita bisa nggak melepas. Ini masih asumsi saya belum pernah membuktikan antara dilepas dengan tidak, tapi ntar akan kita buktikan ketika dilepas dengan tidak, apakah beda apa enggak. Karena kemarin saya ngukur yang resistor ini, ketika saya ukur itu cocok dengan nilainya. Nah, di sini bacanya dari kanan, coklat itu menunjukkan 1, kalau di ntar teman-teman bisa dilihat. Terus hitam itu menunjukkan 0, jadi 10. Kalau coklat untuk garis ketiga itu dikalikan 10 dikalikan 10 100. Nah, sedangkan perak adalah toleransinya ntar bisa dilihat. Toleransi itu bisa, kalau nggak 0,5% ya 5% kemarin. Kalau 5% terlalu banyak, sepertinya 0,5%, karena kemarin saya hitung itu kan harusnya 199,5 ohm, berarti 0,5%. Bisa kita buktikan. Ngukur diode resistor berapa menit ya? Aman terus. Kita bagi aja. Resistor. Nah, berarti kita ini itu terbaca lihat 99,5 pas. Nah, berarti bener 99, ini dibolak-balik nggak masalah. -9,5 sesuai. Berarti ini tadi yang paling depan coklat itu 1, terus hitam itu berarti 0, berarti 10, terus coklat ketiga itu dikalikan 10. Ntar yang warnanya apa, ini perkaliannya beda di sini. 100 toleransinya 0,5. Berarti kalau dijumlah itu 99,5. Nah, itu ngukur resistor. Nah, sedangkan untuk ngukur resistansi di sini ini sebenarnya harus dilepas. Cuman sepertinya sama. Kalau kita ngukur karena di sini ada dioda, sepertinya bisa nggak dilepas. Sama aja kita ngukur ini. Nah, itu hasilnya. Coba ditaruh ke situ. Untuk koilnya 52,52 ohm. Nah, ntar akan kita buktikan ketika dilepas, karena ini saya masih berasumsi karena ada dioda ini yang dia bikin nggak bisa ngukur. Untuk dioda kita nggak bisa ngukur secara rangkaian ini. Alasannya apa? Nah, ketika kita ngukur misalnya dioda itu ini ya, ini 0,06 dibalik sama. Padahal aturan dioda merah itu untuk anoda. Anoda itu di sini, katoda di sini. Kalau digambar seperti itu. Di sini anoda, di sini katoda. Untuk mengetahui katoda di mana? Lihat titik putih ini. Putih ini menunjukkan ya garis ini. Berarti ini katoda. Nah, ngukurnya yang benar harus seperti ini. Ini di anoda, ini di katoda. Anodanya mana? Sebelah kiri. Nah, itu ketemu seperti itu. Tapi saya kurang yakin karena dibolak-balik bisa. Nah, seharusnya dioda itu dibolak-balik nggak bisa. Kenapa ini bisa? Ya ini karena rangkaiannya harus diputus kalau mengukur dioda. Seperti ini teman-teman.
Saya jelaskan lagi fungsi resistor. Nah, apa tadi di sini ada 100 ohm, di sini ada 52 ohm. Logikanya ketika ada teman-teman ini masangnya atau magang ini kebalik, di sini ada PR, di sini ada 100, di sini ada 50, arus pasti akan banyak masuk ke sini, ke ground. Nah, tapi lama kelamaan namanya resistor ini untuk safety-nya lebih safety, bisa jadi dia putus walaupun dikasih 100. Jadi tetap ada yang di sini panas, lama kelamaan panas karena enggak spek untuk dialirkan ke ground, sehingga dia akan putus. Kalau udah putus ini enggak berfungsi. Kalau enggak berfungsi dibolak-balik enggak masalah. Cuman ketika enggak ada dioda yang tadi saya sebutkan, dia tidak bisa ketika dimatikan dari BR tidak bisa dipersemut untuk menghilangkan kemagnetan di situ. Jadi fungsi dioda ini adalah sangat penting juga, atau disebut dioda flywheel seperti itu. Ntar akan kita ukur, ini kita lepas berapa. Baik, itu saja tentang baterai led. Ntar akan kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Nanti